si anak tadi. Nah, begitu dia di acara di tempat parkir, nah aku ngikut Pak ngikut dari belakang. Nah, nggak tahu berapa dia langsung dipukul, debuk itu lihat banget aku sampai 3 kali 4 kali. Aku nggak bisa dong Pak, karena cowok-cowok kan paling-paling aku nanti jatuh atau di dia mau mukul lagi, si laki-laki itu mau mukul ini lagi, sudah tangan kanan lencem tuk langsung situ. Ke siapa? Ke aku lah Pak. Oh, ke ibu kena? Iya. Oh. Nah di situ kami lihat lapor ke polsek dan visum dulu kan Pak. Dan visum dan di polsek mengambilkan CCTV itu di Informa, ternyata. Kalau dia minta maaf terlambat, udah tutup pintu. Kenapa nggak dari awal? Ngakuin aja sih, mukul saya sama istri sudah selesai. Kalau sekarang maaf, harusnya kan ditemukan kan kedua belah pihak, di-RJ kan kedua belah pihak, diundang kedua belah pihak. Nah ini kan bagaimana ketika satu LP-nya penyelidikan, satu LP-nya langsung sidik, kan jadi satu peristiwa yang tidak sama. Sekali lagi kami berharap betul kepolisian lagi berbenah, kepolisian lagi menjadi atensi khusus Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, khususnya di Kota Palembang. Pak, tolong direformasi kepolisian agar ke depan Oke, baik, kembali lagi dengan saya Muhammad Khairul Lizani di Lentera Viral Lebih Dari A1. Baik, sobat-sobat Lentera, pada malam hari ini kita akan membahas di mana di sini terjadi adanya keributan. Ini mereka nih sama pedagang nih di Ramayana, ya kan? Jadi mereka tuh ada ya cekcok dan segala macam, entah itu dari kapan, pokoknya terjadi perkelahian. Yang satu melapor di polsek, yang satu melapor di Tabes. Tetapi di Tabes itu langsung naik ke sidik. Sedangkan yang di polsek, laporan dari pihak korban ini nggak naik-naik. Jadi kan di polsek, misalkan nih, si A dan si B ribut. Si A itu melapor di polsek, si B itu melapor di Tabes. Nah, punyanya si B ini langsung naik ke sidik. Sedangkan yang di polsek nggak naik-naik. Itu kan menjadi satu hal yang kita pertanyakan. Gimana prosedur hukum kita sekarang ini? Nah, pada kali ini, kesempatan ini, kita langsung kedatangan dari pihak-pihaknya. Ya kan? Di sini ada Pak Rizal. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Dengan Bu Irma, sehat? Dan Pak Sigit, selaku kuasa hukumnya, sehat? Sehat. Nah, baik, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai kan, Pak, Bu? Coba tolong ceritain tuh, Pak. Gimana tuh kejadian awal-awalnya tuh, Pak? Boleh dipegang, Pak. Nah, coba Bapak cerita dulu. Awalnya itu kan patung kami kan di sebelahan toko sama tetangga itu kan saling dempet. Oh, saling dempet. Saling dempet punggung. Nah, patung kami itu jatuh. Nah, jatuh, terus saya angkat, saya benerin lagi, tapi nyenggol patung yang tetangga tadi. Terus dia marah. Nggak senang dia kan. Langsung ngajak berantem di luar, tapi dipisahin oleh security di situ, kawan di situ. Terus sudah dari situ, aku ke toko lagi, ngajak berantem lagi dia ke belakang. Oh, tadi di depan. Terus belakang, yang kedua di belakang. Ya, pakai motor berantem lagi. Nah, itulah terjadi perkelahian tadi. Aku sama dia berkelahi, tapi aku belum siap mukul, dia sudah mukul duluan. Oh, jadi dia duluan yang mukul. Dia udah mukul. Oh, Bapak masih mau cekcok tuh? Masih mau menasihati. Dia tadi kan edukasi kan, kenapa sampai kamu tuh sebrutal itu pengen ngajak berkelahi, kok bisa cuman gara-gara patung sesekerdil itu, pikiran sepicik itu supaya kita tuh mau diajak
berantem gitu. Ibu juga ada di sana? Ada, memang Ibu ada. juga dipukulin sama dia? Nah gini, setelah ada kejadian ribut-ribut sebentar, sampai si pelaku ini bilang, ya sudahlah, kita berantem ya di luar ya, selesai secara laki-laki. Sudahlah, kalau secara laki-laki, kau nggak mungkin lah kita itu adu-adu fisik gitu kan. Paling-paling kamu tuh ada keroyokan, main keroyokan. Ini memang keluarganya di situ ngepung, ada sebelah kan. Nah setelah itu nggak lama kemudian aku bilang nggak usah diladeni lah kayak gitu kan, orang kayak gitu nggak usah diladeni, tantrum, anaknya memang tantrum. Begitu setelah selang 5 menit 10 menit sudah ribut lagi, ayo kita berantem lagi. Kita nggak tahu kenapa begitu brutalnya anak ini mau ngajak berantem. Ini sudah fakta asli, insya Allah saya nggak bohong Pak ya. Nah begitu setelah diajak lagi, akhirnya dia kesel. Sudah segini aja, aku mau kita sepikan aja. Dia bilang gini, aku mau ngajak apa mau kamu gitu. Nah setelah dia dibawa oleh si anak tadi, nah begitu dia di acara di tempat parkir, nah aku ngikut Pak dari belakang. Nah nggak tahu kenapa dia langsung dipukul, debuk itu lihat banget aku sampai 3 kali 4 kali. Aku nggak bisa dong Pak, karena cowok-cowok kan, paling-paling aku nanti jatuh atau didorong pasti tersungkur lah kalau kami bilang tuh, kalau orang perempuan kan. Nah setelah aku deket, sudah sepupunya datang. Sepupunya datang megang bapak? Iya, sepupunya itu dipukul, dibilang sama aku lihat kan sepupunya bilang, kau jangan pegangi suami aku, kau pegangin dulur kau tuh. Ngapain kau pegang suami kau? Biar dia dipukul jadi lalapan itu. Nah baru dilepasin. Nah dia mau mukul lagi, si laki-laki itu mau mukul ini lagi, sudah tangan kanan lenceng tuk langsung situ. Ke siapa? Ke aku lah Pak. Oh, ke ibu kena? Iya. Oh. Nah di situ kami lihat lapor ke polsek dan visum dulu kan Pak. Dan visum dan di polsek mengambilkan CCTV itu di Informa, ternyata benar jelas dipukul tuh langsung. Dia sempat nyari kami kan. Bu katanya, mana Pak Rizal tadi? Ada apa? Aku bilang. Ya dipanggil oleh ketua pasar. Supaya kenapa? Aku bilang. Ya kita mediasi lah. Nanti dulu mediasi. Untuk apa mediasi? Ya supaya kita dikasih wejangan segala macam ini. Aku terus terang satu minta sama kamu. Kalau kamu nak mediasi, aku minta satu. Aku di perbuatan kau mukul aku tadi kan. Aku nak mukul kamu. Satu kalimat be. Ada tak kau mukul aku? Tidak kate. Ya udah, kasus ini berjalan. Padahal Pak, keluarga dia tuh nggak ada satupun yang ibaratnya tuh yang mau apa kalau secara agama ya, misalnya sudahlah, nggak ada. Yang ada tuh dari pihak ipar-iparnya, om ipar. Saya mewakili ponakan iparku, minta maaf Pak. Aku bilang Kak, minta maaf nggak apa-apa, bukan bapak yang sampai kok, yang bersangkutan ini harusnya. Bukan dia. Kalau bapak minta maaf, bukan bapak yang cuci tangan, dia harusnya maju. Itu yang bagus, jangan melalui perwakilan. Ya aku minta maaf atas kesalahan keponakan aku. Enggak bisa, yang bersangkutan harus minta maaf. Apalagi aku perempuan. Nah setelah itu, karena nggak begitu, sampai ada kejadian keributan lagi. Hai kau ini memangnya nggak minta cari gara-gara, langsung sini Pak, ini Pak, kita yang lapor ke polisi. Aku bilang terserah kau lapor polisi, kau yang salah, kau nak ngaku serahkan bawa polisi. Nah akhirnya dia ngelapor ke polisi, tahu-tahu mukanya biru di sini. Nih bukaku, kau pukul. Padahal nggak ada biru sama sekali, aneh nih orang. Yang mukul dia itu kan nanti CCTV kan bisa terbuka tuh nanti di persidangan itu kan fakta, nanti hakim dan jaksa nanti bisa ngeliat. Nah makanya aku minta kasus ini supaya dikawal Pak oleh pihak wartawan dan ya, penasihat hukum. Jadi dia tuh kalau kejadian nih, kita masih ingat nggak tuh kejadian harinya tuh? 1 Agustus. 1 Agustus. Sebelum sholat Jumat. 1 Agustus sebelum sholat Jumat itu kan kejadian ributan pertama. Ya. Kita ngelaporin 1 Agustus. Ya benar. Terus yang kedua itu yang pas dia tiba-tiba datang warna biru tuh? Enggak. Kejadian sebelum sholat Jumat itu jam 11-an Pak ya. Nah kami didatangnya tuh setelah sholat Jumat. Oh setelah sholat Jumat dia datang lagi. Ya kalau
Iya, dari jam 3. Dari gerak-geriknya tuh dia tuh memang udah merasa bersalah kan untuk nyari kami. Kami nyantai aja, dia deketi toko kami kan. Di sini kami dikejarnya, di toko sana kami dikejar. Pokoknya kami tuh selalu dikejarnya. Saya bilang, cukup minta maaf, selesai. Tutup nih. Yuk, tante, mbak tanya segala macam. Aku enggak dulu, sebentar. Minta maaf aja, susah banget sih. Gitu. Aku tadi udah mukul. Kalau kamu nggak merasa mukul, taruh ke amnesia. Paling nggak aku sudah bilang, nanti kan ada CCTV yang bisa membuka. Nah, kalau dia bilang sudah, oh ya sudah, CCTV itu bisa dibuka kalau ada memang terbuka CCTV, aku mukul, aku minta maaf. Itu nggak ada. Ya, jadi maksudnya itu dia bikin laporan itu pas kapan? Hari itu? Malam. Oh, malamnya. Ya. Jadi sore-sore itu dia datang biru-biru kata gitu. Ya. Oh, jadi di hari yang sama, di tanggal yang sama, malamnya dibikin laporan. Benar. Ditabel. Nih kan. Padahal kita ngeliat loh mukanya jam 3 tuh mulus. Masih mulus. Oh. Aku bilang sama dia, kau nggak ngeliat muka aku? Nih biru nih. Jam 3 tuh dia ngeliat muka aku biru. Sini, lihat muka aku biru kan? Ibu sempat nggak mutuin dia gitu? Nggak sempat, cuman aku ngerekam dia ada mukanya. Oh, dan itu masih jelas nampak? Ada rekamannya. Kalau boleh tahu nih Bu, ini kan keributan antar sesama pedagang dong istilahnya. Ibu jualan apa? Kami pakaian muslim. Pakaian muslim. Dia jualan apa? Mungkin lebih kurang sama. Aku nggak tahu jualan apa aja, tapi mungkin lebih kurang sama kan. Di antara toko-toko di situ hampir mirip-mirip jualannya. Tapi kan Ramayana tuh kan sama tuh rata-rata. Jadi dia jualannya mungkin sama. Rame nggak? Saya nggak ngurus ya Ramida. Kalau maaf kata ya Pak Sigit. Kita ngurus Ramida ya kita kalau omset kita, alhamdulillah Tuhan nggak tidur ya. Ada gitu. Kalau mau pasar sepi, ya sepi. Kalau pasar rame. Kalau dia juga pasar sepi, ya urusan dia. Mau rame, urusan dia. Enggak ngurus. Enggak ngiri lah kita. Allah itu ngasih rezeki itu enggak pilih-pilih. Enggak tutup. Dalam batu aja cacing kan masih dikasih Tuhan rezeki kan. Ngapain ngurusin rezeki orang, Pak? Iya, cuman kan kita tuh biar tahu, Bu. Iya. Karena kan ini bermulanya dari patung nih. Ya patung kami itu kan agak rusak tuh, agak mengok dikit, disender dikit di sebelah dia itu, jatuh. Nah patungnya dia jatuh. Saya. Oh patung ibu, oke. Nah ditegain, saya geser-geser, dianya marah. Harusnya kan dia nggak terima patung dia dong. Sebenarnya waktu dari kemarin berapa bulan next ke belakang itu flashback ke belakang dia itu saya berantem. Itu patung apa sih? Patung manekin. 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 Flashback tantrumnya ini anak-anak agak kurang adab ya kata. Kalau dulu aku pernah ribut sedikit sama omnya sebelah sini seberangan kami. Jadi omnya ini ribut bla 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 bla, akhirnya damai. Dia damai itu sama ketua pasar, sama pihak pengacara juga, pihak pengacara pasar kan. Udah salaman selesai. Terus kami bilang, ya sudah Pak, sama-sama kita salam. Nggak usah lah. Yang si ini tadi. Nggak usah salaman, hajar. Aku bilang, nah Pak, anak ponakan Bapak ya, ajari. Gitu anak damai, tidak boleh sama dia. Udah. Nanti bisa direkam nanti. Saksinya banyak. Dia tuh umurnya kisaran berapa sih? Aku nggak tahu, mungkin 27-an, mungkin. Lah masih muda dong. Iya. Ibu umur kan masih muda kayak itu kurang ajarnya kan? Ibu umur? Aku kisaran? lebih kurang 45-an. Lebih kurang 45-an. Bapak? Sama 45. Ya, berarti kan logikanya dia berani tega dong mukulin orang tuanya sendiri. Lah Pak, tadi kan barusan jam 4 sore, 5 sore tadi gitu aku tadi saling rekam. Saya bilang sama orang tuanya, nggak ada orang tua ya mendidik anaknya yang kurang ajar sama orang tua. Iya. Berarti ibu udah gagal. Masa orang tua saya, bapak ini dibilangin lolo tuwo lolo, kan lucu ya? Ya taruhlah lolo galong nih Pak. Tapi nggak perlu harus diomongin. Aku juga lolo Pak, pengen belajar. Bapak juga bodoh kan, pengen belajar. Tapi nggak harus diomongin dengan kalimat itu kan sudah meracuni diri dia, bahwa kegagalan itu dididik orang tuanya seperti itu kan. Kita kalau marah, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong jahat sama orang tua, gitu kan. Dan itu didiamin sama orang tuanya, dan itu aku heran tuh tanda kutip. Apa orang tuanya tuh tidak punya ilmu ya, kita kurang tahu. Jadi orang tuanya tuh nggak ada respon. Nggak ada. Tadi aku bilang, kamu bilang sama kami ini wong tua lolo. Nah kalau wong tua lolo, aku bilang sama ibunya, berarti ibunya wong tua yang gagal. Masa anaknya mukul bapak, mukul aku, dia kasih power loh. Bukannya minta maaf, itu kan masih ada bapaknya tuh. Oh masih ada, bapak ibunya masih ada. Maaf Pak, aku cerita sedikit. Bapaknya tuh kan kerja di Pertamina.
Oh. Anaknya kerja dagang. Heeh. Oh, peluang besar dong kalau bisa anak kerja di Pertamina. Harusnya. Aku bilang, kalau anak kerja di Pertamina, sisip-sisip kamu anaknya dipidana sama kami. Ya malu dong. Nah iya, kamu mending kamu bilangin dia tua lolo. Kamu anak Pertamina tapi kamu hampir dipidana. Iya. Dan itu orang tuanya marah banget. Sampai aku dibacain Allahu la ilaha illallah. Kau bilang enggak usah lah kau nak ngomongnya aku, mungkin aku bukan jin. Dan aku juga bisa. Aku bacain lagi, aku sambung. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm wa huwa fis samawati wa ma fil ardi. Terus gini, sampai nyembur aku kesembur balik, Pak. Jadi sesemburan dong Bu tadi. Kan aku bilang gini sama ibunya, kalau anak kamu baik, ajari jangan itu uang tua meminta maaf. Oh ya Allah Robi, bagus Bu, anak ibu tuh bagus. Ngakui be, nggak usah harus ke polisi, nggak harus kenal sama Pak Sigit, nggak harus aku repot-repot malam-malam jam gini ke tempat Pak Sigit, nggak perlu. Jabatan tangan udah selesai. Aku sudah bilang kan Pak Sigit, aku tidak tertarik dengan duit damai dia, udah. Cukup minta maaf, baik. Minta maaf itu yang penting, yang aku kejar. Aku bilang, cukup minta maaf. Aku udah masuk. Kalau kau udah masuk, kita panjang kasus. Jelas nikah belum? Kayaknya udah nikah. Kayaknya kok sudah nikah Pak. Sudah nikah yang aku dengar. Nah, yang aku heran itu Pak, yang sedih melihatnya tuh, kok bisa wong tuanya tuh mensupport kelakuan anaknya kayak gitu. Aku punya anak Pak, tapi kalau anakku kurang ajar sama orang tua kayak bapak, kan aku pasti marah. Iya. Jangan nak, kurang ajar itu. Pasti begitu kan, dan itu disupport. Sedih aku, orang tua seperti apa kayak gitu. Ya dah. Baik. Jadi coba kita geser dulu ke pendapat Pak Sigit. Dari Pak Sigit. Pak Sigit kan selaku PH kan, penasihat hukum. Ini kita dari YBH ya, kayaknya nyebut YBH ya. Nah, jadi kita dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan ya Mas Sigit. Terkait kejadian yang namanya perkelahian kan, kekerasan itu kan biasanya siapa duluan yang lapor nih Pak, ya kan? Siapa duluan yang lapor itulah yang bakal diproses. Tapi yang jadi persoalan ya kan Pak, ibu sama bapak ini tadi kan ngelapor di siang hari dan dia itu ngelapor di malam hari. Tapi kok yang di malam hari ini yang langsung diproses duluan? Nah gimana tuh Pak? Tolong kasih pendapatnya. Jadi kita fokus pada penanganan perkara yang terjadi baik di Polrestabes Kota Palembang maupun di Polsek IB1 di sini. Jadi ini kan kalau bahasa hukumnya split Pak. Split itu saling lapor kedua belah pihak. Di sini yang rasa keadilan yang tercoreng lah bagi klien kami, karena ketika klien kami ngelapor ya sesuai prosedur dan kami apresiasi lah dari Polsek IB1 ya, sesuai prosedur dan sebagainya. Kami menghadirkan saksi, kami menghadirkan bukti, lapor dan sebagainya, visum dan sebagainya, termasuk CCTV dan sebagainya. Itu prosedur kami jalankan, bahkan sudah naik sidik dan kami menunggu hari ini ketegasan dari Kapolsek IB1 agar segera kasus ini ditetapkan siapa tersangkanya dan segera dilimpahkan di kejaksaan agar bisa terang benderang kasus ini dan bisa menjadi pelajaran lah bersama-sama agar apalagi ini kan di tempat perbelanjaan yang harusnya menjadi tempat rasa aman, apalagi Ramayana ini kan tempat belanja lah masyarakat Kota Palembang kan, ketika aman orang juga mau berbelanja nyaman dan sebagainya. Jadi nah, untuk yang di Polrestabes ini yang menjadi kejanggalan tadi, sampai klien kami mendapat panggilan langsung dipanggil sidik, langsung dipanggil untuk dimintai keterangan. Nah, itu yang jadi kejanggalan. Dan sampai sekarang pun belum ada kepastian hukum terhadap klien kami ini. Jadi segera melalui kanal Lentera Viral ini kami menyerukan khusus kepada Bapak Kapolrestabes Kota Palembang agar menghentikan laporan kami sebagai terlapor di Polrestabes, karena rekan kami dari YBH, Pak Dedi dan Pak Angga itu melihat langsung rekaman CCTV Pak Rizan di Polsek IB1. Itu memang klien kami berdua ini sebagai korban yang didulukan terjadinya kekerasan tersebut.
Artinya secara fakta hukum kami melihat rekan kami melihat sendiri dalam bukti CCTV yang terjadi penganiayaan itu ya klien kami. Itu. Jadi sekali lagi kami minta ketegasan dari Bapak Kapolres Tabes Palembang agar kasus ini cepat selesai. Ini bicara pariwisata Kota Palembang, ini bicara keamanan Kota Palembang, agar pelaku ini segera diadili di Polsek IB1 dan yang di Polrestabes Kota Palembang segera di SP3-kan, karena itu menjadi harapan kami. Dan sekali lagi biar terjadi yang namanya perbaikan penyelidikan, penyidikan, agar jangan sampai mohon maaf mentang-mentang Bapak Ibu ini pedagang cepat proses ya, seperti itu langsung sidik. Sedangkan yang beliau ngelapor mekanisme, sedangkan peristiwa itu ya kejadiannya sampai sama. Nah sekali lagi saya fokus kepada rasa keadilan bagi klien kami, agar apa yang menjadi laporan dilaporkan oleh kami khususnya di Polsek IB1 agar segera ditetapkan tersangka, kan sudah naik sidik. Terima kasih. Berarti sama-sama pasal 406 dong? Apa? Sama-sama pasal 406? 351. 351 penganiayaan semua. Oh, penganiayaan semua. Penganiayaan semua. Tapi bisa beda gitu ya. Iya. Tapi aku potong dulu ya Mas. Gimana tuh? Kalau untuk masalah 351 aku kan ada perlindungan perempuan. Iya. Nah, harusnya dia lebih tahu lagi lah kalau seandainya penyidik bisa mengenakan sensitif, saya perempuan loh. Nah, kalau Suami aja mukul saya lapor kena, apalagi dia orang lain kan. Nah, itu nggak bisa terima saya. kalau yang di Polsek itu yang lapor siapa? Bapak. Ya, Bapak ngelapor, terlapornya dia kan. Iya. Kalau yang di Tabes, dia ngelaporin dia Bapak ini. terlapor, oh Bapak. Hmm. Oh, Ibu udah masuk. Udah. Oh. Nah, jadi gini kan, tadi kita udah bercerita nih terkait kronologinya, permasalahannya kan. Dari yang patung manekin lah ya kan, Iya. patung manekin kan, Iya, dari benar. manekin tadi yang jatuh, tiba-tiba ribut gitu kan, terus dia tantrum. Ya benar. Kira-kira nih, apa sih harapan kita sebenarnya dari permasalahan ini? Karena kan- Dari permasalahan kami pengennya kasus ini cepat selesai, Pak. Apalagi kita ini kan negara hukum ya. Kalau negara hukum, kalau institusinya baik, kami pengen sebaik-baik mungkin. Kami sebagai masyarakat pengen mendapat keadilan. Jadi maksud dalam artian kasus ini selesai, yang di Tabes di SP3 kan, Ya, yang di Polsek dilanjutkan. dilanjutkan. Berarti mau dibuang tuh orang. Insya Allah kalau memang sebuah ganjaran yang harus mereka terima, apa boleh buat. Karena nggak ada nilai sesalnya dari mereka. Nilai minta maafnya juga nggak ada, malah tambah menjadi-jadi dan tanpa introspeksi diri, Pak. Harusnya kan kalau sudah berbuat salah tuh minta maaf atau introspeksi, oh nggak usah. Ini kayaknya menjadi-jadi, tambah gilo jadi aduh. Kalau semisalkan tiba-tiba dia meminta maaf, Impossible aku jawab duluan, bukan aku ngalahin jawaban Tuhan ya. Impossible. oh jadi maksud ibu itu berarti pengen dia ditetapkan dulu sebagai tersangka, mungkin dia panik tuh, dia minta maaf. Apa tuh respon kita? Kalau dia minta maaf Terlambat. udah tutup pintu. Lalu tutup. Kenapa nggak dari awal? Iya. Ngakuin aja mukul saya sama istri, sudah selesai. Selesai. Kalau sekarang minta maaf terlambat. Terlambat. Iya. Sudah capek, Pak. Nggak capek. Udah 4 bulan baru minta maaf. Ibarat itu kalau udah jauh tuh susah ngejarnya. Udah bis kota tuh udah kesekip, dia baru Ampera, ketinggalan dia. Tapi bentar Pak, dikit Pak. Padahal manekinnya udah lecet kan? Oh, manekinnya. Tapi kami yang lecet. Nah, jadi coba untuk Pak Sigit kan. Jadi kan untuk Pak Sigit. Sebenarnya kan terkait problem-problem dari Kapolres Tabes Palembang ini kan banyak nih terjadi kejanggalan-kejanggalan yang dari YBH kita nih kan. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, jadi kayaknya ini suatu atensi khusus deh untuk Kapolres Tabes. Gimana tuh Pak kira-kira? Jadi sekali lagi kami sebagai kuasa hukum meminta atensi khusus kepada Bapak Kapolres Tabes Palembang agar memperbaikilah penanganan kasus, pelayanan kepada masyarakat, karena ini berhubungan tentang keadilan, Pak. Karena
kita sudah jelas terang benderang bahwasannya klien kami ini korban, ini suami istri, bahkan dijelaskan tadi ini kita bicara tentang bagaimana pelindungan perempuan dan anak yang harusnya menjadi perhatian kepada Bapak Kapolrestabes agar menjadi atensi khusus kasus ini, dan segera apa yang disampaikan tadi di SP3-kan laporan kami sebagai telapor, dan kami sebagai pelapor itu segera dilimpahkan, ditetapkan tersangka. Dan memang ini bukan kasus ini saja yang menjadi yang ditangani Yayasan Bantuan Hukum Sumber Keadilan. Banyak juga kasus-kasus yang langsung sidik dan sebagainya, bisa menjadi evaluasi lah untuk ke depan agar penyidik itu bisa sesuai prosedur menangani kasus. Kalau bisa di awal, ya mungkin klien kami juga ketika di awal sama-sama penyelidikan mungkin bisa kita kompromi untuk damai mungkin Pak ya. Ini kan ini posisi kami penyelidikan kok, yang ditambah sidik itu kan harusnya kan ditemukan kan kedua belah pihak, di RJ kan kedua belah pihak, diundang kedua belah pihak. Nah ini kan bagaimana ketika satu LP-nya penyelidikan, satu LP-nya langsung sidik, kan jadi satu peristiwa yang tidak sama. Sekali lagi kami berharap betul kepolisian lagi berbenah, kepolisian lagi menjadi atensi khusus Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, khususnya di Kota Palembang. Pak, tolong direformasi kepolisian agar ke depan kepolisian menjadi garda terdepan yang selalu mengayomi dan melindungi masyarakat. Sama satu lagi tuh Pak, tadi kan Ibu yang lempar ke Bapak nih, kalau misalkan dia udah tersangka terus baru minta maaf, gimana tuh Pak kira-kira? Jadi kita bicara tentang prosedur hukum, Mas. Jadi prosedur hukum silahkan berjalan dengan yang ada, karena harapan kami jelas, kami ingin mengetahui keadilan itu masih ada ketika sudah tersangka. Yuk jalan aja, limpahkan ke kejaksaan P21. Kita yakin hukum masih ada di Kota Palembang. Terima kasih pada Pak Sigit, Bu Irma, sama Pak Rizal kan. Oke, baik, itulah tadi sobat-sobat viral ya kan. Kita sudah mendengar nih yang dari mana permasalahan ini antar pedagang, dari boneka manekin walhasil menjadi jotos-jotosan ya kan, atau pukul-pukulan gitu kan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Yang jadi problemnya, yang lebih tidak masuk akal lagi, laporan yang di Polsek dan di Polrestabes itu lebih naik duluan yang Polrestabes. Padahal pelakunya siapa, korbannya siapa. Sungguh sangat-sangat mengecewakan. Dan ini juga salah satu atensi khusus, karena ini bukan yang sekali dua kali, tapi ini sudah yang berkali-kali. Tolong Bapak Kapolrestabes segera berbenah diri, jangan terus diulangi hal-hal yang salah. Baik, itu saja dari saya. Saya Muhammad Khoirul Lizani dari Lentera Viral Lebih.